Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay channel Yati Sam Official guys. Semoga kalian sehat, berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah Sam. Waras. Masya Allah, Kaisam lagi ngupas jeruk cuy. Masya Allah, Kaisam punya jeruk. Kalian punya apa di rumah? Yes, kalian makan buah apa enggak cuy? Aduh. Ayo kita yampui dulu, yampui. Kaisam lagi ngoceh nih sama kalian. Lagi kiang. Bismillah. Hambar. Kayak hidup kalian ini hambar. Aduh. Oke, kita doakan dulu teman kita yang lagi sakit. Semoga Allah sehatkan. Teman Kaisam yang masih berjuang di rumah majikan, semangat cuy. Teman Kaisam yang masih berkeluh dengan debt collector dan rentenir, semoga Allah mudahkan kalian dalam membayar ya. Amin. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Oke. Hari ini Kaisam mau cerita apa? Kaisam mau cerita tentang ini ya. Nih, buat kalian nih yang gajinya dicicil-cicil gitu ya. Terus dipaksa suruh tanda tangan, jangan mau ya. Nih, belajar dari kisahnya Mbak Sri. Ini Mbak Sri ini pinter. Walaupun dia nggak ngerti bahasa ya. Walaupun dia ini ya merasa dirinya ini orang yang bodoh gitu ya. Tapi Mbak Sri ini tipikal orang yang berani gitu. Ya kan? Kalian boleh contoh nih Mbak Sri, karena usianya itu nggak muda aja. Tapi dia ini nggak mau dibego-begoin sama majikan yang notabene licik ya cuy ya. Dibilang nggak punya duit kok bisa ngejeng kita gitu. Dibilang disuruh bayar gaji, tapi ngomongnya nggak punya duit. Ini kan aneh ya. Pusing deh guys Sam. Ini kasusnya sampai Mbak Sri ini membawa ke sidang labor. Sampai ketemu hakim. Hakim memutuskan ketok palu segitu yang didapat, ya kan? Banyak pertimbangan nih Mbak Sri kenapa bisa ya sudah gitu, ya kan? Setelah melalui proses panjang 9 bulan, kalian bayangin nggak? Sidang labor menuntut gaji kita dibayar ini selama 9 bulan masa persidangannya. Untuk itu nih, dari video ini saya mohon nih, buat kalian nih yang merasa majikannya ini agak-agak gimana gitu kalau soal ngegaji, lebih baik tegas dari awal. Jangan sampai kalian itu dipending kayak Mbak Sri ini, ya kan? Saat dia menyadari bahwa kekurangan majikannya menggaji itu sampai 11.000, dia menuntut langsung ke labor, itu prosesnya 9 bulan cuy. Sedangkan hasil yang kita dapat nggak setara gitu, nggak sebanding dengan apa yang kita tuntut gitu cuy. Aduh, semoga kisahnya Mbak Sri ini bisa menjadikan pembelajaran untuk kita bersama ya. Ayo lanjut. Mbak Sri ini adalah pekerja migran yang nggak bisa bahasa ya cuy ya, kan? Karena dia ini bahasa Kantonis itu masih pilih pala, baru dari Hong Kong. Ini ceritanya sebelum COVID. Jadi si Mbak Sri ini dikontrak kerjanya menjaga anak 2 dari seorang janda yang suaminya ini pisah rumah dengan istrinya. Nah, yang menggaji si Mbak Sri ini adalah singsangnya, yang mantan suami dari majikan perempuan yang sekarang, ya kan? Jadi kondisi keuangan mereka ya mungkin agak nggak stabil ya cuy ya. Tapi kebutuhan ini kan anak 2 ya cuy ya, otomatis kan butuh yang membantu gitu, ya kan? Nah, ini udah diiyain nih sama mantan suaminya gaji, tapi duitnya kadang sering dipakai oleh majikan perempuannya. Sehingga yang diterima Mbak Sri ini harusnya gajinya 4.630, itu tuh dibayar 2.000 dulu, dibayar 3.000 dulu, ya kan? Cuma si Mbak Sri ini pintar cuy, ya kan? Nah, 6 bulan nih potongan agensi sudah selesai. Nah, dimulai setelah potongan agensi, ini mungkin saat potongan agensi ini majikannya mungkin takut ya sama agensinya ya. Nah, setelah potongan agensi, mulai nih nakal sih majikannya. Kadang dikasih 2.000 dulu, dikasih 3.000 dulu, kadang kurangnya 500, ya kan? Nah, Mbak Sri saat menerima gaji, ini majikannya ini suruh tanda tangan di sesuai tanggal gajian. Jadi seolah-olah kayak gajinya itu bener aja cuy. Ya kan, selama ini Mbak Sri kerja profesional jaga anaknya gitu kan, tapi kok saya diginikan gitu. Udah bawel sama rewel sama aja Kaisam. Udah rewel ya kan, banyak aturan, udah gaji cempleng aja gitu ya kan. Jadi Mbak Sri ini pusing, cenut-cenut ini kan, sedangkan keluarga butuh duit. Nah, mulai pertama kali awal gajiannya ini nggak dibayar secara lancar, si Mbak Sri ini dipanggil lah tuh, Sri, kok lay
gajian nih, gajian, sini. Saat digaji cuy, ya kan, kamu nih terima dulu 3.000, kamu tanda tangan, oh Myu ah, ya kan, kalau Myu mah ya bisa ngomong ya. Akhirnya 3.000 nggak diterima tuh Mbak Sri, ya tapi ya lagi-lagi ya cuy ya, majikannya tuh memang ngulur, ya mau nggak mau tuh, akhirnya si Mbak Sri itu nerima juga 3.000, karena kebutuhan keluarga kan butuh ya cuy ya. Nah saat menerima, si Mbak Sri ini segera menulis diary cuy, saya digaji tanggal segini sebesar 3.000, ini buktinya, di video juga, di foto juga cuy. Nah tapi Mbak Sri saat gajinya itu dicicil, dia nggak mau tanda tangan, ya kan, ya karena majikannya itu apa namanya, menganggap kalau misalkan oh ya sudahlah nanti dirapel lah bulan depan tanda tangannya, ya kan. Nah akhirnya cuy, apa yang terjadi, dicicil lagi, si Mbak Sri ini nggak mau tanda tangan juga cuy. Udah berjalan 6 bulan gajinya dicicil dan nggak mau tanda tangan. Intinya nggak mau tanda tangan. Jadi majikan punya catatan sendiri, Mbak Sri punya catatan sendiri cuy. Nah di 6 bulannya si Mbak Sri ini sakit, kena mentalnya. Akhirnya dibawa ke rumah sakit sampai ngedrop ya si Mbak Sri ini. Mungkin apa namanya di situ debat terus atau apa gitu ya cuy ya. Majikannya juga nggak mau mecat, Mbak Srinya juga di situ memang nawa itu untuk kerja gitu kan. Si Mbak Sri ini tuh dibawa ke rumah sakit cuy. Sepulangnya dari rumah sakit, Mbak Sri itu nggak pulang ke rumah majikannya, karena dia ini menjumlah ya cuy ya, menjumlah nih gaji majikan yang belum kebayar ini sekitar 11.000 cuy. Akhirnya apa? Akhirnya si Mbak Sri malah perginya ke organisasi. Mbak Sri tanya-tanya nih, organisasi di mana? Ada salah satu organisasi yang membantu si Mbak Sri. Akhirnya organisasi ini menghubungi agensinya mulai kelabakan cuy, ya kan. Akhirnya agensi ini menyuruh Mbak Sri ini datang ke agennya, ya kan. Begitu datang, Mbak Sri ini bukannya disupport ya, gajinya ini belum dibayar ya, tapi malah dinego supaya mau menandatangani apa namanya slip gaji yang di situ sudah ada majikannya juga cuy. Jadi majikan sama si agent ini kong kali kong cuy, ya kan, memaksa Mbak Sri untuk tanda tangan dan jangan sampai menuntut. Ya kan Mbak Sri ya pinter ya, kalau misalkan saya nggak mau nuntut kamu, ya bayar dong semuanya. Itu 11.000 loh, ya kan. Akhirnya majikannya itu yang nggak mau bayar. Kok bisa ya, nggak takut ya? Astagfirullahaladzim. Iya Kaisam udah nggak punya hati gitu. Dikiranya si Mbak Sri ini apa namanya bisa-bisa dikadalin kayak gitu kan. Yang gemesnya ya itu tadi, agennya tuh bukannya malah dukung si Mbak Sri, malah dukung majikannya supaya membuat tanda tangan gitu. Mbak Sri ya nggak mau lah, bayar dulu gitu. Ih, pinter ini Mbak Sri nih, perlu dicontoh ini. Akhirnya apa? Majikannya itu nggak menemukan titik sepakat. Akhirnya majikannya pulang, ya kan. Nah, barang-barangnya Mbak Sri kan setelah kabur masih di rumah majikan. Si Mbak Sri ini ngomong sama agent, bantu saya dong ambil barang saya di rumah majikan, ya kan. Karena ingat, 1 bulan gaji itu sudah tidak dibayar dengan full pun, itu sudah menjadikan termination yang Mbak Sri itu tidak wajib membayar 1 bulan pemberitahuan kepada majikan ya cuy ya. Jadi sudah terputus kontraknya seperti itu. Nah si agentnya ini masih ngerayung-rayung Mbak Sri, ya udah saya bantu kamu ke sana, tapi kamu mau tanda tangan ya nggak mau lah. Akhirnya si Mbak Sri ini minta balik lagi tuh ke organisasi, ngomong gimana ya mem ya, udah nggak apa-apa, ada apa aja di koper kamu, ya kan. Nah di koper saya itu mem ada uang, saya ingat 11.000. Jadi si Mbak Sri juga nyimpen duit tabungannya itu di kopernya, dan di koper itu banyak barang bukti di mana ada diary-nya si Mbak Sri itu, setiap kajian tanggal segini ditulis cuy, ya kan. Sampai pada akhirnya ya udah, ayo, akhirnya si organisasi itu menghubungi polisi untuk membantu mengambil barangnya Mbak Sri dari rumah majikannya itu, ya kan. Karena si Mbak Sri itu merasa di kopernya itu ada duit, ya kan. Akhirnya si agent ini lebih dulu datang ke rumah majikannya dibanding Mbak Sri, karena Mbak Sri ini mau naik ke rumah si majikan. Akhirnya agent ada di sana, terus majikannya ini sepertinya sih mau ngecek kopernya si Mbak Sri, karena posisi dompetnya ini saat Mbak Sri datang itu agak keluar cuy, ya kan. Kata agentnya jangan don't touch, jangan sentuh, karena kalau misalkan kamu nyentuh, kamu ada sidik jari di situ, karena polisi mau naik katanya. Jadi ya masih ada gitu duitnya tuh cuy di situ. Nah setelah polisi naik, 5 polisi sama organisasi sama si Mbak Sri naik untuk ngambil barang si Mbak Sri nih, sesampainya atas, ya kan, Cece coba kamu lihat, cek kopermu, bener nggak duitnya ada segitu, ya kan. Pas dihitung 1, 2, 3, 4 lah di depan mata majikannya.
bener Pak, ada 11.000. Nah, untung tuh masih ada duitnya. Akhirnya ya udah dibawa keluar ini apa namanya kopernya. Karena apa? Karena Mbak Sri sedang menuntut majikannya melalui labor, cuy. Labor itu apa, Kaisam? Departemen Ketenagakerjaan Hong Kong yang melindungi kalian dari kezoliman majikan. Kalau hak kamu tidak terbayar, maka kalian bisa wajib lapor labor untuk mencari keadilan. Tapi prosesnya itu panjang, nunggu sidangnya juga panjang, cuy. Nah, sesampainya itu Mbak Sri sudah geret kopernya keluar lagi ya cuy ya, dari rumah itu, baru nih apa mengajukan tuntutan ke labor. Ya, biasa pertama itu yang dilakukan adalah menuntut nih, waktu itu di Koluntong ya cuy ya, apa namanya sidangnya di situ. Nah, saat Mbak Sri ini lapor tentang majikannya ini dengan tuntutan 11.000 dengan apa namanya tuntutan yaitu tadi gaji, sisa gaji yang belum dibayar, public holiday dan lain-lain itu senilai 11.000. Nah, pertama nih mediasi kan sama majikan dipanggil nih sama pihak labor, mediasi, majikannya kekeh nggak mau, ya mungkin nggak maunya karena nggak punya duit, ya kan, tapi dia juga nggak jujur kalau nggak punya duit gitu cuy, jadi ngeyel gitu majikannya itu kan. Akhirnya nggak nemu apa namanya kesepakatan ya cuy ya di mediasi tersebut. Akhirnya si pihak organisasi ini menyuruh Mbak Sri untuk naik lebih ke atas lagi untuk menuntut hakmu. Kamu harus memberikan pelajaran kepada majikan yang seperti itu. Akhirnya karena si Mbak Sri ini di backup sama si organisasi ini, akhirnya Mbak Sri itu naiklah ke jenjang lebih tinggi untuk menuntut si majikan ini cuy. Nah, sesampainya di sana, ya kan ini berlalunya udah panjang cuy. Sekitar 8-9 bulan menuju sidang keputusan hakim nih. Udah singkatnya aja ya, durasinya lama nih. Akhirnya si Mbak Sri ini kan ada di salah satu ruangan sama si majikannya, ya majikannya agak jauh, Mbak Srinya agak sini. Terus hakim ini ngomong sama Mbak Sri, karena berlalunya persidangan labor ini sampai 9 bulan, kamu bayangkan, menuntut 11.000 sampai proses sidang 9 bulan, ya kan? Ini disela mau finishnya si Mbak Sri nih. Akhirnya si Mbak Sri ini dikasih saran sama si hakim, ya kan, ngomong, Cece, saya tahu gimana kamu ngerasa kecewa sama majikan, cuma kalau boleh saya sarankan, lebih baik kamu damai saja ya, ya kan. Tuntutan 11.000 hakim itu menjatuhkan ya majikan kena fajin atau denda sebesar $3.800 aja. Kurang ajar. Aduh, sakit hati kayak Sam ya, dari tuntutan 11.000 cuma disuruh bayar 3.800 karena majikannya itu ngeyel gitu ya kan. Mungkin hakim memiliki pertimbangan lain yang mungkin menilai bahwa majikannya itu memangnya sebenarnya ketidakmampuan finansial mungkin ya, cuma gengsinya aja masih gede ya kan. Akhirnya si hakim ini menyuruh Mbak Sri untuk menerima saja sarannya ya, sebelum ketok palu nih. Karena apa? Saat Mbak Sri sudah menerima putusan hakim itu seperti itu, berarti clear kan, masalah selesai. Itu artinya Mbak Sri bisa mencari pekerjaan lagi dan bisa visanya turun. Jadi tidak wasting time ya cuy ya. Jadi nggak sampai buang-buang waktu lebih lama lagi. Itu saran hakimnya tuh. Nah, setelah negosiasi nih sama organisasi dan lain, ya kalau saran saya terus aja ya kan. Namanya organisasi kan harus menuntut keadilan ya cuy ya. Nah, tapi Mbak Sri tuh ingat, karena sebelumnya nih mau sidang terakhir, ya mungkin ini udah jalannya Allah ya. Si Mbak Sri ini jalan-jalan tuh di taman, ketemu sama apa temennya yang lagi cari cece untuk majikannya cuy. Akhirnya di situ cocok, dari 7 orang nih cuma jaga kakek aja, nggak ada yang cocok. Pas ketemu sama Mbak Sri ini cocok cuy. Akhirnya Mbak Sri ini dicimeng. Jadi saat Pak Hakim ngomong seperti itu, Mbak Sri ini sudah punya calon majikan baru. Jadi akhirnya Mbak Sri ini ya sebenarnya saya sakit hati guys Sam. Ya gimana ya, udah 9 bulan nih perjuangan saya nuntut 11.000 ya kan. Masa sih saya harus menyerah gara-gara majikan saya yang kayak gitu ya kan. Lagi-lagi kembali lagi, ya sudahlah, saya juga butuh kerja ibaratnya kan. Akhirnya Pak Hakim akhirnya menerima dengan putusan fajin 3.800 Hong Kong dolar. Jadi majikannya harus membayar ke Mbak Sri ini 3.800 atas tuntutan 11.000 yang gajinya dicicil-cicil itu cuy. Ya kan, ada public holiday, ada gaji cicil, itu di total semuanya tuh 11.000. Akhirnya oke, akhirnya palu diketok, tok, ya kan. Selesai, clear. 2 hari itu cek
bisa dicairkan di bank. Jadi Mbak Sri sama organisasi mencairkan uang tadi itu, ya kan? Dan Mbak Sri mendapatkan 3.800 dari tuntutan 11.000 gara-gara gajinya dicicil. Cuma Mbak Sri ini pintar. Karena Mbak Sri ini nggak pandai bahasa, dia tahu kalau dia dizolimi, dia tuh nggak mau tanda tangan cuy. Serius, sampai dikejar-kejar sama majikannya, sini tanda tangan, yuk, bayar dulu katanya. Sampai kabur tuh, ya kan? Jalan kaburnya tadi, masuk rumah sakit dulu, pulang rumah sakit, nggak pulang rumah majikannya, malah cari organisasi. Pinter juga sih, ya kan? Nah, itu cuy, kisahnya Mbak Sri yang menuntut gaji yang dicicil-cicil sampai prosesnya 9 bulan, ya. Aduh, oke, sekarang Mbak Sri sudah enak menjaga kakek aja tuh ya, mungkin buah kesabarannya ya cuy ya. Sekarang itu lebih nyaman, bebas kayak saya bisa tiktokan di rumah, Masya Allah. Nah, ini pesannya apa? Pesannya kata Mbak Sri, walaupun kalian gak ngerti bahasa, kalau misalkan memang kalian ini gajinya dicicil-cicil, jangan mau. Ya, belajar dari kasusnya Mbak Sri yang menuntut nih sisa gaji sampai 9 bulan, ya, yang sebenarnya kalian itu bisa meminta sedari awal. Oke, Kaisam kasih cara. Kalau misalkan majikan kamu menggaji kamu itu nyicil, jangan diterima seberapa kamu butuh, ya. Nah, kalau misalkan sudah lewat dari 7 hari, baru kita WhatsApp untuk meminta gaji kita. Nggak apa-apa, kita WhatsApp setiap bulan minta gaji kita, nggak apa-apa. Kita meminta hak kita. Kita meminta sedari awal, jangan pending sampai beberapa bulan. Karena kalau misalkan majikan sudah hutang sama kita terlalu banyak, kita tuh nuntutnya lama cuy. Ya ini, harus melalui labor. Untuk itu, buat kalian harus disiplin, harus tegas. Tanamkan dalam diri kalian, oke, orang saya kerja sudah kok tenaganya, kenapa kamu nggak mau bayar? Kalau misalkan kamu nggak bisa ngejeng kita, ngapain kamu cimeng gitu, ngapain kamu cari cece gitu kalau kamu nggak mau bayar gitu. Nah itu ya, jadi gaji adalah hak kamu. Semangat! Buat teman-teman Kaisam yang masih gajinya dicicil-cicil, mulai say no kalau misalkan gajinya dicicil dengan, maaf majikan, saya menerima full payment aja. Oke, semangat ya, dicoba ya. See you next video, bye-bye. Jangan lupa, jangan menandatangani surat apapun kalau gaji kamu belum full. Dan jangan mau menulis surat apapun yang kamu nggak ngerti ya cuy ya. Apalagi kertas kosong. Say no. Bikin diary kalau misalkan memang ada kejadian apa. Kalau misalkan gaji kamu kurang atau apa. Ini kayak Mbak Sri, di video, di foto. Ya kan, ada hasilnya sebagai bukti penuntutan di labor. Keren deh Mbak Sri. Semoga kisahnya Mbak Sri bisa menginspirasi kita untuk lebih tegas dari awal. Oke, see you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yampuy. Apakah kalian punya kasus yang sama? Menuntut gaji sampai sidang labor? Coba ceritain ya.